Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya, selalu ada dalam lindungan Allah, selalu amin. Selalu diberikan kesehatan, perlindungan dan kebahagiaan untuk kalian semua ya. Amin, amin. Ketemu lagi dengan Kak Sila di pembacaan kartu secara general reading. Energi banyak orang bisa cocok, bisa enggak. Bisa juga terbolak-balik untuk energi ya. Bisa juga timeless waktunya. Saat ini, ke depan atau yang sudah berlalu. Ya, oke. Lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi video Kak Sila di sini ya. Oke, kita ambil temanya yaitu tentang apa ini ya? Kabar ya yang akan kamu terima di sisa November ini ya, di sisa November 2024 ya, kabar yang akan kamu terima. Oke. Di sini Kak Sila merasa ada kalian yang terjebak ya, masih terjebak di dalam perasaan yang sulit ya, terutama saat berusaha untuk move on. Wah ya, meskipun ada yang berusaha keras untuk melupakan kenangan atau seseorang, tiba-tiba saja perasaan itu tuh datang lagi, mengingatkanmu tentang hal-hal yang sudah berlalu ya. Proses move on memang bukanlah perjalanan yang mudah ya teman-teman ya. Tidak jarang kamu merasa sudah berhasil melupakan sesuatu, namun entah bagaimana kenangan tersebut muncul kembali ya. Ini adalah hal yang sangat manusiawi sih. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karenanya. Ketika kamu merasa teringat kembali ya, itu bukan tanda kegagalan. Tetapi bagian ya dari proses penyembuhan yang wajar. Ya, cobalah untuk menerima kenyataan bahwa beberapa perasaan tidak dapat hilang seketika. Bahkan jika kamu merasa gagal, itu bukan akhir dari segalanya ya teman-teman. Kamu hanya perlu memberi waktu pada dirimu sendiri untuk sembuh. Nah itu. Move on itu kan bukan hanya tentang melupakan ya. Tetapi tentang menerima kenyataan ya. Bahwa hal tersebut sudah menjadi bagian dari masa lalu. Seperti itu ya. Jadi jangan terburu-buru memaksakan diri untuk menghapus kenangan atau perasaanmu. Ya. Setiap orang itu memiliki cara dan waktunya sendiri untuk melepaskan. Ya. Tidak ada yang salah jika kamu merasa kesulitan saat ini dalam move on, ya. Waktu untuk memberi diri lebih banyak sih. Lebih banyak cinta dan perhatian sebenarnya. Jangan terlalu keras ya pada diri sendiri ya. Jika kamu gagal untuk move on, cobalah lagi gitu ya. Yang penting kamu berusaha untuk melepaskan, menerima kenyataan meskipun tidak mudah. Ya, proses ini kan membutuhkan waktu dan itu adalah hal yang wajar ya. Cobalah untuk tidak terlalu memaksakan diri karena setiap orang memiliki ritme pemulihannya ya, masing-masing itu berbeda-beda. Nah, itu. Namun ada kalanya ketika kamu sedang berusaha untuk move on ya. Ya, kenangan dari masa lalu itu kembali datang, itu memang sudah hukum alam ya. Mungkin mereka berusaha untuk menghubungi kamu, misalnya
kamu tanpa sengaja teringat lagi. Ini bisa mengganggu proses move on yang sedang kamu jalani sebetulnya, ya. Nah, ketika ini terjadi, jangan merasa bingung atau wah gimana ya gitu ya. Ingat lagi energi yang sudah ada di antara kamu dan orang tersebut bisa kembali muncul walaupun kamu sudah berusaha untuk menjauh. Nah, bukan berarti kamu tidak bisa move on ini ya, bukan. Tetapi ya mungkin hanya perlu lebih banyak waktu untuk sepenuhnya melepaskan gitu ya. Cobalah untuk berfokus pada dirimu sendiri dulu dan tidak terbawa perasaan yang datang ya tiba-tiba gitu. Ya waktu ini kan proses ya, proses emosi dan menerima kenyataan bahwa perasaan itu kadang muncul kembali. Nah itu ya. Ya jika kamu merasa sudah cukup ya, cukup lama mencoba dan masih merasa sulit untuk move on, nah cobalah mencari cara ya, mencari cara baru dalam menghadapi perasaan tersebut ya. Mungkin dengan berbicara ya dengan seseorang yang kamu percayai atau dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan yang bisa mengalihkan pikiranmu ya. Aktivitas yang positif, produktif ya, bisa sangat membantu dalam mengalihkan perhatian dari perasaan tersebut ya, gitu. Jangan biarkan kenangan itu menguasai hidupmu. Jika perlu, ambil jarak sejenak dari segala hal yang mengingatkanmu ya pada masa lalu. Fokus pada dirimu dan hal-hal yang membuatmu merasa lebih baik ya. Ini adalah waktu untuk melangkah maju meskipun terkadang perasaan itu muncul kembali ya, gitu. Ya proses move on itu apa ya, tentang belajar sebetulnya untuk melepaskan meskipun itu sulit ya. Ya ingat ya bahwa setiap kali kamu berusaha, kamu semakin mendekat pada kebebasan emosional. Jangan takut untuk mencoba lagi meskipun gagal berkali-kali ya. Setiap usaha adalah langkah menuju penyembuhan ya. Jika kamu merasa terpuruk sekarang, cobalah untuk tidak terlalu mengkritik diri sendiri gitu ya. Itu hanya akan membuat prosesnya semakin berat sih ya. Jangan ragu juga ya untuk kalian nih, untuk teman-teman, untuk memberi waktu lebih banyak ya untuk diri sendiri dan percaya ya, percaya bahwa pada akhirnya kamu akan menemukan kedamaian ya, kedamaian kamu yang mungkin yang kamu cari ya, gitu. Semoga ya waktu proses yang kamu jalanin akan membawa kebahagiaan yang lebih besar ya, amin. Insya Allah bisa jadi ya, seperti itu. Nah, akhir bulan ini ya, nih kasihlah rasa nih, ada yang teman-teman kayak kebingungan dalam hidup ya, seperti kayak apa ya ini, sedang berada di persimpangan jalan mungkin dan tidak tahu harus memilih kemana nih gitu ya. Jika kamu merasa terjebak dalam perasaan sih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya teman-teman. Bisa memberikan pencerahan yang sangat kamu butuhkan. Ketika hidup mungkin terasa penuh ketidakpastian dan keraguan ya. Cara baik untuk menemukan ketenangan adalah apa? Dengan mencari petunjuk dari Allah, dari Tuhan ya, yang selalu memberikan jalan dan petunjuk kepada mereka yang mencari dengan sepenuh hati ya. Ya melalui doa, meditasi ya, hanya dengan merenung dalam keheningan juga bisa ya. Kamu bisa menemukan jawaban yang selama ini kamu cari loh. Ya, semangat. Jangan ragu untuk meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Karena Dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita, ya. Ya berdoa dengan penuh keyakinan ya bahwa ya Tuhan mendengarkan setiap doa kita
doa adalah komunikasi langsung ya dengan Tuhan. Dan itu adalah sarana yang sangat kuat untuk mencari ketenangan loh. Dalam doa, kamu bisa memohon kekuatan dan petunjuk, serta meminta agar diberikan pencerahan untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, ketika kamu merasa cemas atau bingung berada di dalam kebingungan atau kecemasan yang berlebihan, berdoa. Berdoa itu cara untuk melepaskan ketegangan dan mendapatkan kedamaian dalam hati. Itu teman-teman ya. Tidak hanya itu sih, doa juga kayak membantu kalian ya, bantu kita untuk lebih merasa dekat dengan Allah, dengan Tuhan ya, yang akan memberikan ketenangan dalam menghadapi segala masalah. Jangan pernah merasa takut atau malu untuk berbicara dengan Tuhan. Langsung berkomunikasi ya tentang perasaan. Ya, karena dia adalah tempat yang paling aman untuk mengungkapkan segala hal yang ada dalam hatimu. Salah satu cara untuk mendapatkan pencerahan ya lebih dalam lagi ya adalah dengan memperbanyak ibadah ya dan merenungkan makna kehidupan ya. Banyak sih orang merasa kayak lebih tenang setelah berdoa atau beribadah ya, karena itu adalah waktu untuk berhubungan langsung dengan Sang Pencipta ya. Jika kamu merasa mungkin buntu ya atau ragu dalam langkahmu, datanglah ke Tuhan ya dengan memohon dengan tulus. Sebaiknya Dia akan memberikan pencerahan dan kedamaian hati yang sangat kamu butuhkan. Merenung dan beribadah dapat membantu menyembuhkan luka batin ya. Memberi ruang untuk ketenangan dan kedamaian yang lebih besar. Itu aku rasa ya. Jangan lupa untuk selalu mencari keberkahan dalam segala hal yang kamu lakukan. Ya, ketika kamu mendekatkan diri pada Tuhan, kamu juga membuka untukmu, meskipun terkadang hal itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Ya, percayalah bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini memiliki tujuan yang baik, meskipun kita tidak selalu dapat memahaminya. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan lebih daripada siapapun, termasuk diri kamu sendiri. Ya, dengan demikian cobalah untuk lebih berserah dan menerima setiap keadaan yang ada. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video Kasihlah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Kasihlah mohon maaf ya. Terima kasih, sehat selalu untuk kalian semua yang mau personal reading, coaching. Langsung hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Terima kasih untuk kalian semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.